Kalau lagi bicara, sudah di depan audiens atau di depan beberapa orang, ngomong berkali-kali, tapi kok nggak nyambung-nyambung ya sama orang-orang ini ya? Apa masalahnya? Ada beberapa orang yang memang sulit untuk bisa membuat kita langsung klop pada saat kita berkomunikasi atau pada saat kita melakukan public speaking. Atau bahkan kadang-kadang bicara person to person, itu pun juga tidak terlalu mudah karena tidak semua orang langsung klik dengan apa yang kita maksudkan. Inilah yang membuat kita harus mengenal beberapa karakter orang supaya ketika kita bicara, orang tersebut langsung nyambung. Di beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan atau mendekati seseorang secara personal, mulai dari pengenalan yang basa-basi, lalu mulai itu informasi, lalu saling mengenal dengan saling berbagi, baru mulai ada pengenalan rasa suka, lalu ujungnya sayang. Sudah saya bagi. Tapi kali ini adalah bagaimana kita mengenal karakter audiens kita supaya ketika kita bicara, paling tidak orang tersebut harus bisa mengikuti apa yang kita maksudkan atau apa yang kita sampaikan. Salah satunya adalah bagaimana caranya kamu bisa tahu beberapa orang yang punya ketertarikan terhadap sesuatu. Itu dulu deh yang paling gampang. Biasanya kalau kita bicara di depan umum tuh kita tahu bisa mempelajari karakter audiens dari apa yang mereka suka. Misalnya ada yang punya hobi tertentu. Nah, itu nyambung tuh. Hobinya otomotif, hobinya olahraga, hobinya kuliner, jalan-jalan gitu seperti ini. Itu membuat kita bisa mulai membuka pembahasan ke mereka atau menggunakan istilah-istilah yang mereka biasa gunakan supaya nyambung. Itu adalah salah satu teknik awalnya, mengenal apa yang mereka suka. Ketika kita berbicara membahas itu, biasanya orang akan lebih mudah tertarik. Contoh nih, kamu bicara ke sebuah perusahaan atau sebuah kelompok yang ternyata orang-orang di situ sukanya olahraga sepeda. Jadi begitu memulai bicara, memperkenalkan diri, memperkenalkan sedikit kira-kira isi materi nanti apa, mulai itu ngomong bahwa, wah, saya dengar di sini banyak yang suka sepedaan. Ada yang sepeda paling jauh berapa nih? Ada yang baru 10 kilo, 20, apa yang 50 kilo per hari? Wah, sepedanya apa? Dari situ, ice breaking ini membuat orang lain mudah untuk memulai bicara, mendengarkan, paling tidak menarik perhatian. Dengan demikian kamu, walaupun kamu tuh bukan anak sepeda, tapi paling tidak mengenal istilah-istilah mereka supaya semakin nyambung dan akhirnya mereka merasa nyaman ketika bicara di depan kamu. Tuh, bicara dengan apa yang mereka suka. Dari situ ada beberapa cara juga yang bisa kamu sampaikan kalau kamu ingin melakukan sebuah presentasi misalnya atau ngomong. Ada orang-orang yang ketika atau cara berpikirnya adalah cara berpikir yang suka dengan data. Ada yang begitu. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu tuh harus ada datanya. Harus data tuh dalam arti kata ada hasil penelitian, ada angka, ada statistik, ada riset gitu. Nah, ini yang membuat mereka lebih yakin pada apa yang disampaikan. Tapi ada juga beberapa orang yang sukanya dengan sesuatu yang out of the box, sesuatu atau ide kreatif yang membuat mereka jadi lebih memperhatikan, lebih nyaman. Contohnya adalah ketika kamu membahas mengenai, saya tahu bahwa ternyata untuk bisa memajukan perusahaan ini, kalau biasanya dengan menggunakan cara-cara begini, ada satu cara yang mungkin tidak terpikir sebelumnya Bapak dan Ibu, yaitu adalah dengan sebuah terobosan baru. Nah, ada nih beberapa orang yang suka dengan ide-ide begitu. Walaupun belum tentu idenya itu bisa persis seperti yang mereka inginkan ya. Tapi ingat ya, kalau mau kreatif, kalau mau unik harus doable, harus bisa dilakukan. Jangan, Bapak Ibu, bagaimana caranya, bagaimana supaya kita bisa maju, kita membuat iklan tapi buat iklannya di bulan. Ya, itu kreatif banget idenya. Sangat out of the box, tapi hampir mustahil untuk dilakukan. Hampir ya, karena kan sekarang ada beberapa orang yang bisa ke bulan. Cuman kan kalau bikin iklan beneran ke bulan agak mahalan bikin iklannya ya, mungkin balik modalnya bisa sampai sekian puluh tahun kemudian. Jadi jangan terlalu liar juga. Tapi ada beberapa orang yang suka begitu. Jadi mereka tuh tidak terlalu tertarik dengan data angka karena mungkin sudah punya ya, tapi ingin sesuatu yang something fresh. Nah, kalau begitu berarti butuh kreativitas. Kreativitas ini harus dilatih, guys. Kreativitas itu belum tentu bisa muncul begitu saja lalu tiba-tiba kamu terbiasa. Kalau sudah dilakukan sehari-hari mungkin ya. Tapi kalau kamu tidak terbiasa untuk melakukan sebuah pola pikir kreatif, itu agak sulit. Jadi harus dilatih. Gimana caranya melatih kreativitas? Ya, mencoba sesuatu yang baru. Jangan mengulang hal-hal itu lagi. Mencoba sesuatu yang baru ini bukan berarti tiba-tiba kamu harus pergi kemana gitu. Bukan.
Bahkan jalan dari rumah kamu menuju kantor atau menuju tempat aktivitas yang biasanya cuma lewat sini, sekarang lewat sini, 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 sini gitu. Mungkin agak waktu lebih panjang, lebih lama, tapi itu membuat kamu merasakan sesuatu yang baru dan itu bisa memicu kreativitas. Atau sesimpel ini, saya lagi nggak pakai jam nih, tapi biasanya kamu pakai jam di tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri, oke, atau tangan kanan ya. Coba deh, dalam beberapa hari pindah. Itu juga udah memicu kreativitas. Sehingga itu kecil-kecil ya, yang kecil-kecil ya. Ya kalau mau lebih gede tentunya harus dengan sesuatu yang lebih besar ya. Mungkin harus jalan-jalan atau harus brainstorming, itu lain lagi. Tapi intinya kamu merasakan sesuatu yang baru. Makanya suka muncul pertanyaan, when was the last time you do something for the first time? Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk pertama kali? Itu coba supaya memunculkan kreativitas. Dengan kreativitas itu kamu lebih bisa menyambungkan materi apa yang kamu sampaikan ke orang lain. Dengan kreativitas itu kamu lebih nyaman untuk bisa membuka percakapan. Akhirnya kamu bisa mengetahui nih orang ini kira-kira karakternya lebih suka data. Kalau orang atau audiens yang ini lebih suka kreativitas. Ada lagi orang-orang yang nggak bisa dibantah. Itu ada loh guys. Jadi ketika kamu bicara, tiba-tiba ada orang yang mempertanyakan lah, bukan memperdebatkan, mempertanyakan apa yang kamu sampaikan, lalu kamu bantah. Beberapa orang langsung switch, balik. Mereka nggak terima, mereka emosi. Akhirnya mereka menutup diri. Jadi kalau ketemu orang kayak gini, saya nyebutnya the controller. Harus diiyain dulu, walaupun nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi nggak bisa gitu, Mas Bram misalnya. Karena menurut saya begini. Saya nggak boleh bilang, ya nggak gitu Pak, itu kan menurut Bapak, beda dengan saya, nggak bisa. Tapi saya harus iyakan dulu. Oh iya Pak, itu menurut saya juga bagus sih Pak, oke sih Pak. Tapi kalau saya boleh ambil dari angle lain gitu, kata iya di depan itu membuat mereka lebih terbuka hatinya. Ketimbang kamu langsung menolak. Jadi ada juga orang-orang yang nggak bisa dikonfrontasi begitu aja, dilawan. Harus diikutin dulu. Nah, dengan mengenal karakter audiens kamu, dengan mencoba membahas sesuatu dengan mereka yang lebih nyaman, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan, membuat kamu menjadi lebih mudah untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi lebih dalam dengan mereka. Supaya ketika bicara, apapun yang kamu sampaikan, bisa diterima, bisa dipercaya, dan ada hasilnya. Dengan demikian, kamu bisa menjadi seorang pembicara yang powerful and impactful. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach.